Nah, kalau misalkan kamu nonton film itu kan hasilnya jadi doang gitu ya, hasil jadinya doang gitu. Kamu nggak lihat prosesnya, kamu nggak ngelihat eh, produksinya, capeknya, ngantuknya, terus eh, biayanya gitu ya. Nah, kalau misalkan di video ini ya, di pelajaran ini kamu akan agak banyak gitu ya, berkorban waktu, korban tenaga, korban biaya gitu ya saya. Jadi bakal ada pengorbanan yang akan kamu keluarkan nantinya itu ya. Dan di pelajaran ini juga butuh kekompakan, karena kalau di masa-masa normal ya, masa-masa normal tuh proyeknya sebulan gitu ya, 2 minggu gitu. Tapi kerjanya kerja kelompok, kerjanya bareng-bareng, rame-rame gitu. Gak yang nggak yang sendiri-sendiri kayak kemarin misalkan animasi gitu kan, kamu bayar sendiri-sendiri. Nah, tapi di sinematografi pelajaran saya khususnya itu bakal kerja kelompok. Tapi juga kamu saya tuntut untuk bisa di masing-masing tugas, misalkan editing video. Walaupun kamu kerja kelompok, kamu juga harus bisa editing video. Walaupun kamu kerja kelompok, kamu juga mesti bisa membuat naskah, mesti bisa fotografi, karena akan diujikan di LSP gitu ya. Kalau kamu nonton video saya bilang ke kelas 1101 tahun lalu, kelas 3 yang kemarin itu pasti ada yang BK gitu. Ternyata benar ada yang BK, 1 orang. Artinya omongan saya nggak salah, cuman kurang banyak gitu ya. Gitu. Tapi ya alhamdulillah sih kalau misalkan saya salah juga gitu, karena ada peningkatan. Tahun lalunya lagi itu 6 orang, sekarang 1 orang. Tahun depan bagaimana keadaannya gitu ya, kalau misalkan kalian sampai saat ini belum nyoba atau belum ngulik LSP lah gitu. LSP ini pelajarannya sinematografi iya ada, videografi ada, habis itu lagi desain ada. So kalau misalnya kelas 11 kamu ada ada nggak kelas 11 yang nggak bisa ngedit gitu? Waktu kelas 11 ada nggak sih? Ada yang masih susah ngeditnya gitu? Desi yang masih ngerasa kurang, yang masih noob gitu kan? Ya nggak apa sih, ngomong aja, siapa tahu nanti ada waktu kan untuk pelatihan menghadapi LSP. Itu mungkin agak share sebentar gitu kan, waktu saya melatih siswa belajar teori ya. Jadi ujiannya itu nggak cuma praktek, tapi juga teori juga. Nah, teorinya itu saya wawancara. Satu soalnya bla bla bla, jawabannya apa? Gitu kan. Ya saya cecer lah gitu. Saya cecer supaya dia nanti ketika ujian itu bisa. Kalau di wawancara terus bisa diuji, berarti ketika nanti LSP bisa. Saya harap. Makanya ketika saya wawancara kemarin sampai ada yang nangis gitu. Karena saya cecer supaya ketika ujian teori dia bisa gitu ya. Nanti kamu juga akan LSP insya Allah, ada ujian teori, ada ujian praktek. Teorinya kamu mesti bisa menguasai dasar-dasar penggunaan kamera, misalkan resolusi video misalkan, habis itu ukuran bidang gambar, teknik pengambilan gambar. Gak cuma prakteknya tapi teori juga harus bisa gitu, tahu gitu, barulah prakteknya gitu. Ada desain, ada animasi sedikit gitu ya, ada sinematografi, fotografi gitu. Oke, itu pelajaran LSP yang harus kamu bisa kuasai. Seharusnya kalau misalkan kamu dari kemarin-kemarin kelas 11 ya, tobat gitu ya, kamu ambil kamu bisa ngambil tuh ilmunya, desain grafis perpustakaan, Pak Dede, ya kan, animasi kamu bisa ambil sedikit-sedikit gitu. Fotografi mungkin Pak Dede juga sama kan ada. Nah, itu kamu ambil intisarinya dari situ, sehingga kamu LSP udah tinggal santai gitu ya. Bahkan tahun lalu LSP-nya itu lebih cepet karena
ada bantuan dari dinas gitu. Ada 3 gelombang. Gelombang pertama itu bulan November itu semester 1 mereka udah LSP, bayangkan. Terus dipilih gitu. Kita pilih yang mendingan, anak-anak yang udah punya basic, sehingga ketika LSP dia bisa santai. Yang lain nontohin yang gelombang pertama. Itu gelombang pertama udah selesai, kamu bisa tuh ngulik-ngulik, nanya-nanya gimana sih ujiannya gelombang pertama gitu. Ya, jadi bagi yang gelombang-gelombang yang terakhir, ya berarti kamu harus belajarnya bijak lagi, karena guru ya multimedia terutama itu bakal ngasih space waktu bagi yang emang belum maksimal. Yang udah merasa bisa maksimal, kita dahulukan LSP-nya sehingga nyantainya lebih cepet. Emang sih maju duluan gitu ya, ujian duluan, tapi kan habis ujian nyantai. Teman-temannya Februari baru LSP, ya kan? Kamu tinggal nonton doang, tinggal doain aja teman-temannya. Bagi yang terakhir LSP, tegangnya kelamaan gitu ya. Jadi tegangnya lama gitu. Kamu nervousnya lama. Gitu. Belajar lagi baru LSP gitu ya. So tolong tunjukin ke saya, tunjukin ke kami bahwa kamu udah siap LSP gitu. Syukur-syukur kalau misalnya nanti memang ada tawaran LSP bulan November gitu, kamu udah bisa. Nah, kamu tunjukin ke kita, nanti kita dahuluin gitu LSP-nya. Kalau memang ada lagi gitu kan, sifatnya kemungkinan sih ya, kalau ada lagi ya jalan, tapi kalau nggak ada lagi ya berarti serentak gitu ya gitu. Jadi kalau saya emang mau LSP duluan, mau nyantai duluan, mau tenang duluan, ya berarti LSP-nya majuin, tunjukin ke kami bahwa kamu punya basic fotografi, punya basic desain, sinematografi gitu ya. Jadi nanti bisa kita cepetin gitu. Oke. Lebih cepat, lebih tenang, lebih cepat tenang. Itu tips buat LSP. Nah, kembali lagi ke sini ya, ke materi. Oke. Jadi kamu bakal belajar gimana membuat naskah, gimana caranya membuat storyboard ya. Pas ini kamu belajar gimana caranya syuting ya, gimana caranya mengatur waktu syuting, gimana agar target tercapai gitu. Target 2 hari syuting, bikin shoot schedule gitu, jadi bikin jadwal syuting. Oke. Pasca ini editing ya. Editing ini otomatis minimal punya basic Photoshop Premiere ya. Kalau misalkan punya yang lain AE masukin After Effects. Kalau misalkan punya aplikasi DaVinci Resolve, nah itu saya lagi coba tuh DaVinci Resolve, katanya sih itu editing juga ya, tapi lebih memaksimalkan prosesor sama video card, sehingga nggak terlalu berat lah ya. Kalau Adobe Premiere emang berat sih, tapi kalau ada fitur Resolve masih mending. Oke. Next, pengambilan gambar, yaitu ada angle. Ini ada angle nih, mana angle nih, ini angle gambar ya. Kamera movement ya. Itu sama bidang pengambilan bidang gambar gitu. Ada yang close up, ada yang medium close up gitu. Kalau ini tilt ya, crop atau panning. Kalau sudutnya ada yang good angle, low angle, normal angle atau high angle gitu. Ini sudut. Nanti kita beda. Nah, ini administrasi nih berkas-berkas yang harus kamu bikin gitu. Misal di film tuh pasti harus ada naskah ya, pasti ada storyboard, pasti ada checklist, pasti ada proposal atau laporan gitu. Jadi kamu punya dasar untuk membuat film gitu.
ada yang punya cita-cita jadi sutradara di sini? Ada yang pengen jadi sutradara di sini? Coba silakan. Ada yang mau jadi sutradara nggak? Stop presenting. Berarti akarnya dua dan kayak itu kelihatan kolornya di akar adalah bilang. Silakan, boleh dibuka aja mic-nya. Dari bawah lagi. Dia akan menghasilkan nilai. Boleh dibuka mic-nya. Jadi kalau kamu masukin nilainya bukan 0. Ya, kita foto ya. Taruh. Kita makan mulu kita nih. Bagi-bagi dong, Tan. Itu cara manualnya. Kenapa sih di semua? Nah, Kita untuk mencari persamaan kuadrat itu bagi-bagi dong. Oh, tadi kan cara coba-coba. Yuk, satu. Ada tukang bakso lagi. Oke. Saya mau nanya nih. Ini yang basically bisa ngedit pakai software laptop ya kayak Premiere, After Effects atau DaVinci Resolve. Silahkan chat di samping. Chat. Yang minimal basicnya bisa menggunakan Adobe Premiere atau After Effects atau DaVinci Resolve. Terus nah ini dia sih. Terus Isa. Kalau saya ngajarin juga susah. Susahnya apa? Ada lagi yang pernah megang Adobe Premiere, ya minimal nyambung-nyambungin gambar lah gitu kan. Video 1, 2, 3, 4, 5 sambung dah dulu deh. Kalau pakai efek atau sebagainya apa ini? Putra, oke. Eliasar, oke. Eliasar, S2. Sip. Putra jago banget. Wah, ini memang Putra merendah sih ya. Merendah untuk meninggi dia. Emang si Putra nih tahu, dia nggak seganteng ini. Hermandu sama sih? Bener-bener Hermandu ya? Bener Putra jago apa gitu. Ya makanya ini saya minta tolong ditulis dulu, oke? Tuh, 3, 4, 5, 6, 7. Ada lagi yang lain? Yang lain silakan. Ini. Oke Den. Kamu pakai Premiere Den? Jangan pakai KineMaster mulu. Pakai KineMaster mulu. Jadi belum pernah megang pengolahan video gitu. Bukannya kamu waktu diklat PKL itu saya ajarin Adobe Premiere ya? Oh, ya minimal nyambungin bisa ya, nyambungin ya. Oke, sih bagus. Ada lagi yang bisa menggunakan Adobe Premiere, ya minimal gabungin deh, Ada nggak nih? Nih, ya Davi nih, diem aja ya Davi nih. Ya Davi diem aja nih. Mukanya? Mana sih? Nggak ada. Erwin. Siapa sih ya Davi ini? Si Vivaldi. Siapa sih ya Davi?
Hah? Ya Davi siapa sih ya Davi? Ya Davi si ini, si Valdi. Halo ya Davi. Halo ya Davi. Fajar Gustiawan. Mando, editor Free Fire. Aduh, Free Fire ya. Ini apa sih Fire? Ya tolong dong nih si ya Davi, tolong dong komen ya Davi. Siapa sih? Valdi diem aja Valdi. Langsung aja lah. Iya dah tuh. Sudah ngomong dah langsung aja nih ya. Valdi tuh. Ya, siap. Tuh dapat menunjukkan. Ini boy. Nggak apa-apa Den, belajar Den. Ada lagi. Oke. Saya kasih waktu 1 menit. Ini Martin, saya ditaruh di mana Pak? Maksudnya apa? Martin ya, masukin ya Martin ya? Martin masukin ya? Widih. 2 lagi lah. Halo. Masa? Mana Zen? Halo Zen, ngomong dong. Menapis saya menangis, ya ampun, tipu lagi. Mana Zen? Sore mana Zen? Sore. Zen ya? Ini bisa dipertanggungjawabkan ini? Hah? Ini bisa dipertanggungjawabkan nih? Bisa. Siapa yang tanggung jawab? Kalau dia tadi siapa sih yang ngajuin? Titan ya? Titan yang ngajuin ya? Titan sebelah kanan. Oh si Martin ya? Mana ini si Martin nih ya, tanggung jawab ya. Pokoknya saya masukin Zen bisa ngedit, oke? Sip. Tuh. Oke sip. Terus saya tanya sekarang saya tanya, yang punya kamera siapa aja? Sip, ya tuh. Saya tanya sekarang yang punya kamera siapa aja? Putra, Titan. I know. Yang kameranya saya dulu aja. Atau enggak kamera digital boleh, kamera digital. Siapa yang menyuruh? Ini juga 360. Ya, coba jalan. Putra Titan punya kamera ya? Kamera Putra Titan. Terus Arya. Arya. Iya betul. Pindah sini jadi Valdi, Putra. Oke. Putra ini ada 2 orang. Mau punya apa? Oke sip. Meli ada Meli. Ini apa kamera 360 nih? Google ya, punya Google ya? Punya Google ini ya? Google Map ya? Kan Google Map pakai kamera 360 Google Map. Ya kan buat ngerekam jalan-jalan itu kan 360 tuh kameranya tuh. Muter gitu. Kayak bola. Kayak kamera Google gimana ya? Kamera Google tuh kayak kamera Google Map. Bisa nggak ya?
Oh, ini kamera Meli nih. Tuh, ini nih Meli kameranya nih. Tuh. 360 namanya nih. Oh, 360 nih. Oh, Meli nih. Ya Meli nih, Meli ya. Kalau hanya Nggak ada apa kamera dead selfie Putra. Berapa orang jadinya? 4 doang. 4 doang nih, beneran nih. Bener nih, 4 orang doang. Pas handphonenya analog bisa nggak Pak? Bisa. Analog maksudnya gimana? Pakai ini, masih pakai roll film? Bisa. Analog tuh pakai roll film. Apa pakai memory card nih? Nah, iya ada. Kalau HT punya kamera tapi nggak boleh dibawa keluar ya. Di sekolah doang. Iya, sekolah doang. Belum boleh keluar. Tapi sekolah nggak boleh ngumpul gimana dong? Itu dia masalahnya. Udahlah nggak apa, ntar pakai HP, kamera HP aja lah. Roll film, wih keren, roll film. Itu kalau sekali foto salah, udah ganti roll lagi ya. Saya punya tapi udah jelek sih, udah jamurnya dalamnya karena udah nggak keurus. Udah di lemari bertahun-tahun, pas udah dibuka udah kuning, udah kayak jamuran. Aduh. Ini lagi mana adik ya oke. Kalau mainan adiknya SLR boleh. Iya. Kalau kamera adiknya SLR boleh. Iya sih pengennya gitu ya. Cuman ya belum boleh langsung. Kalau ketemunya di luar atau ketemunya nggak make baju seragam boleh juga sih. Ya makanya saya di sini mau nanyain kalian tugasnya tuh gimana ya. Karena tugasnya tuh berkelompok, tugasnya rame-rame. Tapi kalau rame-ramenya di luar sekolah sih nggak masalah. Kalau rame-ramenya di sekolah itu baru nggak boleh. Gitu ya. Wah, Zen, punya kamera nggak Zen? Kamera SLR atau kamera digital? Nggak ada. Berarti ini ya, 4 dulu deh. Oke, nanti tolong kalau punya kamera kabarin. Oke, karena ini sangat menyangkut dengan tugas kalian dan teman-teman kalian. Oke, next kita bahas lagi. Di sini, kita kembali ke materi lagi. Ini materi teori ya, ini teori semuanya. Teori. Oke. Yang keempat adalah penggunaan kamera video. Oke. Salah. Oke. Penggunaan kamera video. Nah, penggunaan kamera video ini ya gunanya buat Jen, tolong Jen dikecilin, di mute suaranya Jen. Nah, sip. Untuk penggunaan kamera, misalkan kamu punya kamera SLR, bisa nggak sih kamu setting kameranya ke kamera video? Gitu. Bisa nggak sih setting resolusi di kamera SLR itu bisa nggak sih gitu ya? Karena kadang kalau misalkan kamu tidak sinkron, kamera 1 resolusinya berapa, kamera 2 resolusinya berapa, ntar giliran diedit nggak nyambung. Ada yang videonya kegedean, ada videonya kecilan. Kamu harus bisa atur dulu sebelum kamu syuting, kamu atur dulu resolusinya. Kamera 1 resolusinya berapa, kamera 2 resolusinya berapa. Ntar kalau diedit nyambung gitu. Kalau misalkan enggak di setting duluan, kamu udah syuting, pas di editing lah nggak nyambung, ada yang kekecilan, ada yang kegedean. Yang kecilan, kalau yang kegedean mah masih mending dikecilin, tapi kalau kegedean dibesarin atau di zoom, pecah layarnya. Jadi penggunaan kamera untuk resolusi itu penting. Jangan sampai ada sifatin lagi. Terus kalau misalkan kamu nggak bisa pakai kamera, masa
lagi syuting tapi fokusnya fokus belakang, ya. Aktor di depan, backgroundnya kamera ke aktor, ada background. Masa fokusnya ke background bukan ke aktor? Nah, itu salah satu penggunaan kamera. Makanya penggunaan kamera itu ya penting, karena biasanya saat diskusi teman-teman kamu itu nyerang fokus. Apalagi saya juga kalau lihat video gagal fokus, saya kritik tuh ya, saya kritik gitu. Jadi sistem saya ya, kamu satu poin. Kamu bikin, menemukan ide cerita, ya, konsul sama saya, ya, kita tonton. Kalau udah jadi ya tonton, setelah ditonton dikritik atau evaluasi. Di sini nih kalian nih bakal adu argumen, adu debat gitu ya, bakal mengkritik satu sama lain. Kalau filmnya karyanya kurang apa ya bahasanya, kurang peka gitu ya, kurang teliti, nah maka kamu akan dapat evaluasi. Misal tadi gambarnya ngeblur gitu kan, ya itu dikritik tuh. Suaranya mendep, ya itu dikritik banget. Apalagi suara noise gitu kan, atau editingnya color gradingnya beda nih. Frame ini, scene ini color gradingnya A, scene berikutnya color gradingnya B. Pernah ada tuh di kritik. Jadi bukan hanya bikin, tapi juga saling mengingatkan dengan cara mengkritik gitu. Dari kritik itu diharapkan proyek berikutnya kamu lebih baik, bisa evaluasi. Proyek berikutnya kamu belajar dari kesalahan di kritik. Makanya jadi kita nanti setelah kamu berkarya, kamu harus berani tampil plus terima kritikan teman-temannya. Oke. Semoga sih hasilnya saya harap sih kamu perfeksionis ya gitu. Perfeksionis sama kru kamu. Cetan. Ya, kamu harus profesional sama kru kamu sehingga kru kamu, talent kamu itu nanti hasilnya maksimal gitu. Oke. Itu ada gunanya juga sih perfeksionis gitu ya, tapi capek sih menghadapi orang kayak gitu karena dia maunya bagus, nggak mau jelek, tapi giliran hasilnya bisa aja bagus. Oke. 5. Nah, ini contoh film-film yang akan dijadikan proyek. Taruh ya, dulu saya albumnya ada di saya di ruang guru, sebelahnya Pak Fuad, depannya Pak Hendri. Wah, kayak itu berubah, maksudnya nggak ada pesan, tapi bukan Pak Hendri, sebelahnya Pak Fuad. Di kursi lah. Aduh, pakai sana. Saya lagi meeting ya dulu ya. Itu dulu. Terus. Itu penasnya. Itu mana? Itu. Dua kamu dulu deh. Kalau kamu boleh udah ngomong saya. Kamu dulu. Jadi kamu cari di laman yang kalau dikalikan hasilnya berapa, kalau dibagi hasilnya berapa?
Oke, ada gangguan sedikit tapi oke lah. Gitu ya. Jadi kamu nggak cuma berkarya doang, tapi juga menerima saran atau kritik dari orang lain. Itu semoga sih saya harap kamu nanti hasilnya itu ya perfeksionis. Oke. Dan kompak ya tolong. Nah, kita sepakati dulu video proyeknya. Nah, ini proyeknya. Ini ada dua ya. Proyek video dan proyek audio. Oke. Nah, kalau proyek video itu bisa kamu lihat di YouTube ya. Kamu bisa lihat karya-karya kakak kelas kamu di YouTube untuk proyek video. Oke. Ada video tutorial, ada film pendek, ada video klip. Film aksi ini ada, tapi saya nggak nampilin di channel YouTube yang tua HT1 ya, karena emang agak brutal. Tapi 2 tahun ini saya nggak bisa ngasih tugas ini karena waktunya mepet. Oke, tahun tahun pertama ngajar, tahun kedua ngajar saya masih bisa dapat film aksi. Tapi tahun ketiga keempat saya nggak dapat waktu gitu ya, karena udah keburu semester 2. Nah, tugasnya gitu. Satu lagi mungkin kalau misalnya yang ini nggak terkejar ya. Kalau ini nggak terkejar, mungkin sinematik bagus ya. Sinematik. Nanti kita tonton. Oke. Lalu audio. Nah, project audio ini kita menggunakan aplikasi Audacity. Ya. Audacity nanti kamu bisa download sendiri. Ya. Siapa memorinya paling cuma 10 mega atau enggak 20 mega kurang. Oke. Nah, ada format audio, ada merekam audio. Merekam audio itu artinya kamu rekaman suara gitu kan. Rekaman suara. Lalu sama habis rekaman suara kamu hilangkan noise-nya. Habis hilangkan noise-nya kamu dubbing video ya, kayak pernah nonton telenovela nggak? Pernah nonton Doraemon nggak? Nah, itu pasti ada dubber ya. Itu ada dubber ya. Dubber itu orang-orang yang dialog. Nah, tapi dasarnya adalah dasar dari kartun. Volley video itu volley yang semacam menggunakan efek, membuat efek pintu, suara pintu, efek langkah kaki, efek jatuh, efek tonjok. Nah, itu orang-orangnya namanya volley artis gitu. Orang yang membuat suara efek. Satu lagi sih cover lagu. Ini kedengeran nggak nih suara screen saya? Suara ada suara bulika ya? Tunggu suaranya. Aduh, kita ini deh, kita open di sini aja deh. Ctrl O. Nah, Saya bilang udah kok. Saya hari ini mau isi satu jabatan. kok gitu? Saya juga beda hari ini. Kan mungkin ya gitu ya. Jadi kita pemilihan orang Gimana nih suaranya? jadi Pokoknya saya jelasin sampai memfaktorkan. Ada 3. Tadi saya jelasin faktor sama ABC. Oke ya. Ada suaranya nggak? Suara lagu? Ada susah. Oke ya. Ada. Hari ini saya jelasin sampai memfaktorkan. Oh ya, jangan. Kamu kerjain. Hening dulu ya, hening dulu. Tentang pemfaktoran itu ya kamu kerjain Ada dulu ya. ya sama kayak itu. Ya, soalnya ada di web, bisa dibukanya minggu depan ya. Itu buat latihan kalau bisa sekali buat latihan. Iya apa? Buat latihan. Oh, misalnya belum. Kirim
Ntar kalau nggak bisa, Misalnya dia kita mau teman karyawan, oke. dia jadi masih Ya. malu mengungkapkan Jadi identitasnya. minggu depan dua minggu lagi, Pelajaran multimedia 2 minggu lagi ketemu, saya jelasin kuadrat. jadi mungkin dia identitas Saya jelasin aslinya rumus ABC. Spiderman, identitas aslinya. Gitu, oke? Apa? Jadi rahasia karena di balik kekuatan besar yang kami doang Apa? Babu-babu aja apa? jadi dia apa Iya nih, satu ruangan rame-rame. belum via Google Form Nggak bisa ada suara. Ya udah ya. Oke, assalamualaikum. Sekian dari saya ya. Terima kasih. Katanya jangan lupa disimpan. Nanti sekali-kali saya minta. Oke, Ya. makasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Lek. Suara Bu Rika masih masuk ini. Bubar. Suara Bu Rika masuk ini, suara Bu Rika Langsung dipakai lagi. masuk sini. Iya. Sampai sini. Dipakai lagi kelas. Bubar, sholat. Dipakai. Bisa siapa di situ? Apa bubar? Bubar Bella. Nanti menang. Bisa dibuat. Gimana ya? Mesti 2. Sebentar lagi ya. Bisa aja. Ngebubar ini gitu. Bubar kelasnya mau dipakai. Karena kan roomnya kan sama. Roomnya sama kan? Kalau gue roomnya sama, masih kodenya sama. Oh, sama kode. Udah beda kan bisa bikin lagi, bisa create sendiri Iya Pak. bisa, saya tidak bawa. Ya, ya. Mereka mau belanja kapan? Itu yang gue tanyain, bos. Gimana caranya biar bisa buka nyanyi lagi ya? Kontrol. Jangan lupa sumbernya. M2 belum ada grupnya ya? 12 M2 belum ada grupnya ya? Udah ada. Oh. Nanya. Ada. Dulu, nih coba kita window ini dia. Ini kedengeran nggak ada suaranya? Kedengeran nggak? Apa? Nggak ada. Oh iya suaranya. Apa? Iya. Oh suaranya ya. Gimana dong? Iya benar ya. Jadi nanti saya kasih ke grup ya. Oke, jadi saya punya file-file ini kakak kelas kamu nih. Nah ini kakak kelas kamu nih hasil karyanya gitu ya. Ini audio mereka. Oke. Ada video-video juga, ada video dubbing ya, ada foley gitu ya. Ini dubbing nih, ini dubbing nih, gitu. Oke. Yang ini juga dubbing nih, Oke. Nih. Oh iya ya, lupa. Nih tuh udah sip. Nah jadi ini karya-karya kakak kelas kamu nih ya, ada Fahmi nih, sound nih, cover lagu dia, ini ada dubbing kakak kelas kamu, ini dubbing juga nih, dubbing. Nah ini ada foley juga ya, foley ini
bikin efek suara gitu ya, gitu. Oke, nanti deh saya share di grup ya, kalau ya undang saya aja kalau masuk grup sana gitu ya, kalau kamu adminnya. Oke. Terus nah cuman kalau ini masih bisa sendiri, tugas ini nih, tugas mana nih, sendiri sendiri sendiri, ini sendiri. Oke, ini kelompok, ini kelompok. Oke, ini kelompok, semuanya kelompok. Nah jadi kita kesepakatnya gimana nih ya, saya mau nanya nih, Tunggu sampai jam berapa? kesepakatan kalian untuk tugas video saya ya, pembelajaran saya ini mau berkelompok ya, mau berkelompok atau mau sendiri-sendiri atau berdua-dua, bisa gitu ya, karena kalau misalnya filmnya nggak mungkin cuma 2 orang gitu ya, itu banyak gitu. Oke. Tapi kendalanya kan ini aktornya ya, ini aktornya nih nggak bisa sih, susah nih. Kalau ini masih mending lah, kru kamu jadi aktor, ini mah susah nih aktornya nih ya kan, lagi pada WFH, belajar di rumah, itu otomatis dia nggak mau keluar nih, susah nih ya kalau jadiin film pendek tapi lagi masa-masa begini. Oke. Kalau video klip ya masih mending lah, jadi sama lah kayak ini gitu ya. Oke. Nah kalau sinematik kayak gini, sinematik nih, kalau sinematik kayak begini nih. Presenting. Iya pak, Presenting. iya ya. Bukan. Kenapa Presentingnya berapa? pakai ini meeting, ini masih anting sini. Oh iya. Sip. Presentingnya crop. Yes. Nah ini kayak gini nih kalian ya, kita play. Nah ini teknik menggunakan kameranya yang bagus plus editingnya. Anakku suruh sekolah, suruh datang. Negeri kan? Ya siap Datang mas. boleh. Atau kita yang sederhana ya, sinematik sederhana. Oke, yang kecil-kecil aja nih dia. Tapi di Bekasi ada beberapa yang boleh datang tapi dengan perjanjian ya. Pakai materai. Kalau ini mah sendiri bertiga, berdua mah bisa aja nih. Tapi ini nggak ada maknanya ya, cuman kayak sinematik aja gitu ya, nggak ada maknanya apa. Kalau tadi kan iklan jelas gitu ya, kalau ini maknanya apa ya, sebenarnya saya nggak dapet. Ini Filmora boleh nih kamu kalau misalkan emang nggak bisa pakai Adobe Premiere ya untuk ini sinematik gitu. Oke, jadi saya nih ya, kalau saya biasanya dari yang yang bisa edit. Nah dari yang bisa edit ini, oke, saya pisah berdua. Jadi grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5. Pertama ini 5 orang, 5 pasang ya. Ini gabung sama siapa aja boleh ya. Terus yang punya kamera. Nah berarti otomatis dari 4 ini masuk ke masing-masing kelompok. Jadi misalkan ini akhir kita misal akhir titan,
Meli Desi, Isa sama Putra, Eliasar, Denny mati Zen misalkan ya. Terus si Putra masuk ke karena dia punya kamera masuk ke sini. Oke, terus Titan misalkan ya masuk ke sini dan seterusnya. Berarti yang nggak ada kamera tinggal kelompoknya si Denny. Misalnya, nah, kan double nih ya, kan double nih. Ya udah nggak apa lah sekali aja. Jadi dia karena ini double dia bisa editor juga, bisa kameramen juga, ya. Maka nggak masalah lah satu kelompok gitu ya, malah bagus sih. Mana mungkin Valdi kelompok ini sama kelompok Isa ya kan? Nggak mungkin gitu ya. Jadi, nah cara bikin kelompoknya begini. Ya. Ini yang bisa ngedit, ini yang punya kamera. Ini bisa ngedit, ini kamera. Bisa ngedit, kamera. Bisa ngedit, tapi nggak ada kamera. Nah, lalu kelompoknya dia ini nih yang agak bingung nanti cari teman-teman yang bisa pakai kamera atau yang punya kamera gitu ya. Nah, jadi saya minta nanti untuk dibuatkan tim ya, itu saran saya. Cuman kalau misalkan emang kamu kendala nanti ngobrol lagi. Kalau misal saya tolong bikinin saya tim si Meli. Halo Meli. Halo Meli. Sip, halo Isa. Halo. Halo. Halo Isa. Tolong. Ya Allah, mama mesiang. Aduh, saya juga belum mama mesiang. Waduh, iya. Saya buang makanya. Untung jauh. Oh iya benar. Aduh. Saya aja belum pagi nih. Gara-gara Google Meet nih. Aduh. Ya, saya pagi Google Meet saya dari pagi. Nggak apalah. Oh iya benar. Ya makanya saya bolehkan karena kan jauh juga. Saya nggak bisa menggapai makanan kalian. Kalau saya bisa menggapai emang ada. Tahu kali. Udah nggak apa. Oke jadi gini. Jadi Isa sama Meli tolong bagi kelompok ya. Nah ini misalkan nih kelompok 1 ya. Kelompok 1 ada Akil, Titan, Putra. Ini ada anak-anak yang bisa ngedit, ada anak-anak yang bisa atau yang punya kamera ya. Kelompok 2 ini bisa ngedit, ini kamera ya. Oh Titan ini ya. Nah ini udah ada nih, berarti ini dihapus, Putra turun ke bawah gitu, paham nggak? Nah Isa, Putra, Arya. Nah Putra ini udah ada nih di Arya nih. Putra udah ada nih ya kan. Nah berarti Putra hilang, terus bagi lagi ke Putra udah sini, udah ada. Kameramen itu siapa lagi ya? Titan, ya value udah aman. Jangan Putra. Nah berarti Isa. Nah berarti Arya naik ke sini. Nah gitu. Oke. Jadi ini punya kamera, punya tim editing. Ini punya kamera tim editing. Ini punya kamera tim editing. Sama ya. Ini yang belum. Gitu. Jadi nanti kelompok ini tolong dicarikan orang-orang yang punya kamera atau yang bisa kamera. Ya. Oke. Meli, Isa, ada yang tanyain? Satu kelompok, satu kelas, 5 kelompok itu saran saya ya. Nah, untuk apa tugasnya gitu ya? Untuk semuanya. Jadi kelompok ini ya betul. Ya. Nanti ini belum ditambah sama teman-teman kamu yang lain kan? Gitu ya. Jadi ini belum ditambah sama teman-teman kamu yang lain gitu. Misalkan kayak siapa tuh? Kayak misalkan kayak Zen
Kayak si Elis apa sih, kayak Anggita ya, kayak Hermando, eh, Ramdhani, Dava, Naomi, itu belum tambah tuh. Nah itu sisanya bagi rata aja gitu ya. Sisa dari orang ini dibagi rata aja gitu. Syukur-syukur ada ceweknya ada cowoknya gitu ya, supaya gampang. Jangan cewek semua kebanyakan gitu ya. Harus ada ceweknya, harus juga ada cowoknya. Nah, 5 tim ini ya mengerjakan ini ya, mengerjakan ini kalau bisa ya, kalau sempet ya, mengerjakan ini dan mengerjakan ini gitu. Oke, jadi 5 kelompok itu mengerjakan semuanya plus juga ini sama ini. Jadi kelompok itu tidak bisa berubah sembarangan ya. Kelompoknya kalau udah jadi seterusnya sampai semester 1 akhir gitu. Oke. Nah, gimana sistem penilaiannya? Nah, penilaiannya caranya gampang. Misal timnya Akil Titan ya, dapat nilai dari saya 90. Misal Akil sutradara ya, Akil sutradara, maka sutradara boleh menilai Titan, boleh menilai misalkan ya Anggita dan kru-kru lainnya. Akil dapat 90. Titan bagus nggak kerjanya? Bagus pak. Mau ngasih berapa? 90. Oke. Anggita bagus nggak kerjanya? Batu-batu nggak dia? Oh misalkan ya. Oh pak kurang pak. Berapa nilainya? 20. Oke. Nah gitu. Oke. Jadi cara penilaian saya gampang. Saya ambil sutradaranya, saya kasih nilai filmnya atau hasil karyanya, terus dia boleh menilai teman-temannya gitu ya. Karena kenapa sutradara itu penting. Oke, sutradara itu adalah jantung dari produksi film. Kalau sutradaranya itu lemah misalkan ya, kurang, maka hasilnya nggak bagus gitu. Kalau sutradaranya tegas, sutradaranya perfeksionis, sutradaranya teliti ya, detail, hasilnya bagus, saya kasih nilai bagus dan saya bolehkan dia untuk menilai teman-temannya gitu. Kalau filmnya jadi misalkan malah sutradaranya yang belangsak misalkan, Akil belangsak misalkan gitu kan, maka yang memberikan nilai kepada sutradara adalah krunya. Misalkan 90 nih, misalkan filmnya saya kasih 65 ya kan, berarti semuanya 65 gitu ya, 65 misalkan. Nah misalkan 65 nih, kecuali Akil sebagai sutradara saya kasih nilai 40 gitu. Kalau hasilnya parah banget gitu ya. Jadi sutradara ini punya tanggung jawab besar gitu ya. Tergantung sutradara, tergantung Akil. Sutradaranya siapa? Nah itu dia, tergantung dari proyeknya. Misal proyek ini sutradaranya Akil misal. Proyek ini sutradaranya Titan. Proyek ini sutradaranya Anggita misalkan. Jadi setiap proyek bisa berubah-ubah sutradaranya. Oke, tergantung dari kesepakatan kalian. Kenapa? Karena agar kalian bisa mencoba menjadi sutradara, mencoba berganti-gantian menjadi editor, berganti-gantian menjadi kameramen. Paham? Udah ya. Di volley ini siapa sutradaranya? Ada lagi. Dubbing siapa sutradaranya? Ada lagi, gitu ya. Jadi semua proyek yang saya kasih itu pasti punya sutradara, pasti punya kameramen, punya editor, punya penulis naskah. Nah, cuman ganti-gantian, gitu ya. Kenapa? Agar merata kemampuannya, gitu. Bagi yang punya skill editor, kasih ilmunya bagi buat temennya, gitu. Jangan cuma diem aja, ya. Bagi yang belum bisa ngedit, saya kasih kelompok editor yang ada editornya supaya belajar ngedit gitu. Yang kelompoknya yang belum punya bisa megang kamera ya, belajarlah sama yang punya kamera gitu, sehingga saling menguntungkan. Sutradaranya nggak itu aja, editornya nggak itu aja ya kan,
temennya yang baru belajar jadi editor, jadi kameramen, jadi sutradara begitu. Oke, itu strategi saya ya untuk pembelajaran saya dari tahun ke tahun ya. Makanya alhamdulillah ada beberapa karya yang bisa dilombain gitu. Nah, untuk detail nanti saya sampaikan. Untuk misalkan detail pelajaran ini nanti saya sampaikan ya. Detail ini nanti, oke. Nah, gimana nih kesepakatannya? Mau nggak nih saya kelompokin 5 ya, satu kelas 5 kelompok. Oke. Gimana? Sepakat? Atau mau ada pilihan lain? Silakan didiskusikan. Mulai dari sekarang. Silakan dibuka mic-nya. Yuk. Kenapa dia ini nggak kedengeran? Kalau iya kedengeran. Iya kedengeran. Ya berarti mereka harus terima aja. Nah saya serahkan pembagian kelompoknya sama Isa sama Meli gitu ya. Saya serahkan tuh pembagian kelompoknya Meli Isa untuk menentukan kelompoknya yang pasti. Kelompoknya itu harus rata ya, rata sutradara editor harus rata ya. Kameramennya harus punya semua. Gitu. Jadi jangan sampai ada kelompok yang ngumpul, editornya ngumpul di satu kelompok, nggak boleh. Kasihan teman-teman yang lain nggak bisa belajar ngedit. Kameramen nggak boleh numpuk di komputer satu, di kelompok satu. Kasihan teman-temannya yang nggak bisa megang kamera, nggak bisa belajar kameramen gitu. Oke, jadi tolong rata ya antara editor dan kamera gitu ya. Terus teman-temannya dibagi sisanya gitu ya, sisanya dibagi buat teman-teman yang lain. Yang penting gendernya jangan cewek semua juga gitu, jangan cowok semua juga gitu ya, harus imbang antara cewek sama cowok, harus imbang. Oke, Meli, Isa ngerti? Melisa ngerti? Sip, paham ya. Jadi pembagian kelompoknya harus adil, kasihan buat teman-temannya ya. Oke, itu buat kelompok deh nih. Sip, ada lagi yang lain? Kenapa? Sama? Hai, aduh. Yuk, ya silakan nanya. Ya. Ya, Rehan. Apa? Yuk. Ya, pertama ilmu lagi udah 3 tahun bareng ya kan. 3 tahun bersama, masuk bareng, lulus bareng. Jangan mau sendiri aja. Itu anak siapa sih tuh ngajarin? Ya? Harusnya kalau masuk bareng, lulus bareng, bagi-bagi ilmu sama yang lainnya, dapat pahala juga kan. Bagi-bagi ilmu dapat pahala. Ya, nanti kalau temennya itu menggunakan ilmunya dengan baik, kamu juga dapat pahala. Masuk neraka juga dapat pahala kamu. Ya kan? Soalnya kamu masuk neraka nih, ilmunya kepake. Siapa tahu ntar pahalanya nambah. Ini lagi tiktok-tiktokan segala lagi. TikTokan lagi. Ntar abis ini. Paham nggak? Bagi yang barang siapa yang tidak bagi ilmunya, awas aja. Ya. Oke, jadi sengaja saya bikin kelompok supaya sedekah sama teman-temannya. Bagi yang nggak usah teradang dong, nggak usah. Next, ada lagi yang mau nanya? Ya, Meli silakan. Habis Meli, Valdi. Iya, makanya kan ini kan misalkan nih ya, misalkan Meli Desi sama-sama basic ya. Berarti Meli jangan sama Desi. Misalkan Meli sama Desi di sini satu kelompok, ini misalkan doang. Padahal harusnya Meli misalkan ya sama Titan
ya, Mel sama Titan. Karena Titan misalkan udah bisa lebih. Nah, Akil sama si Desi gitu ya. Jadi kemampuannya diimbangi gitu ya. Kalau misalnya memang Desi masih belum banyak, Akil nambahin, Meli belum banyak, kita nambahin. Jadi harus bagi kesempatan sama yang lain, saling melengkapi lah gitu antara yang belum maksimal sama yang udah gitu ya. Oke, itu Meli. Valdi, tanya Valdi. Siapa tuh? Desi. Ya, kenapa Desi? Apa Desi? Apaan? Oh ya udah dia berarti dihapus dong. Nanti dihapus deh, mana ini hapus tuh udah. Ini kan misalkan Desi. Jadi Isa dan Meli tugasnya membagi kelompok. Antara editor dan kamera ya. Sisanya bagi rata. Awas aja. Bagi rata sesuai gender. Baca chat. Udah ya. Oke, udah baca chatnya? Oh. Oke, saya bolehkan kamu pakai kamera HP. Membolehkan kamera HP, dah. Ya, yang penting resolusinya sama ya, nggak boleh beda resolusinya. Jadi pilih temen yang kameranya itu bagus. Oke. Ya, yang HP-nya Asus ROG atau nggak Xiaomi Realme yang bagus tuh. Ya, ada lagi? Ada lagi yang lain? Ya. Jadi kelompok ini ya nanti kalau udah jadi Meli, kalau udah jadi Isa Meli ya maka kelompoknya nggak boleh berubah. Nah ini target waktu dari saya. Oke, jadi tugas ini misalkan barengan sama ini, boleh bisa aja gitu ya. Tugas ini barengan sama ini, tugas ini barengan sama ini, tugas ini barengan sama ini. Oke, bisa aja ya. Jadi bisa berbarengan tugas ini dengan tugas ini, paham? Ya, makanya 2 tahun lalu ya murid-murid kelas 12 itu sampai ada yang tipes, sampai ada yang kecapean karena emang 2 tahun lalu itu super sibuk gitu ya, tugasnya ini ya plus dengan guru-guru lainnya tugasnya juga sama bikin video. Tahun kemarin sampai ada yang stres ya, sampai ada yang sakit gitu kan, sampai lupa ingatan. Oke, ada yang tanya lagi soal pelajaran saya ya, karena tugasnya padat banget nih. Targetnya ini ya, tolong ini film pendek sebulan ya, film video itu sebulan, sinematik 1 bulan ya. Jadi kalau misalkan melenceng udah ya apa
tugas video ini bisa berbarengan tugasnya dengan tugas audio, ya. Nah, tugas video ini pasti ada lagunya, pasti ada backsoundnya, pasti ada kan? Iya gitu. Tapi ini beda gitu loh. Ini beda, beda lagi. Makanya satu tugas, satu hari bisa dua tugas gitu ya. Nih antara audio dengan video gitu, ya. Oktober apa tuh Oktober? Apa itu? Acara apa Oktober? Nggak ada. Apa sih? Ya, apa sih? Nggak tahu. LSP. Kalau tahun lalu kan itu karena ada bantuan dana, maka dimajuin. Sekarang nggak tahu ada lagi apa enggak. Kalau nggak ada lagi, berarti Februari mulainya, oke? Tuh. Kalau ada bantuan, berarti bisa dipercepat, gitu. Kita belum tahu nih. Tugasnya dimulai dari minggu depan. Yes. Oke. Ya ini begini ini. Nah, selama nggak di sekolah bisa, ya. Selama nggak di sekolah bisa, gitu ya. Yang pasti sih ini bakal sering-sering keluar rumah sih ini sih pasti, ini ya. Kalau ini kan bisa di rumah nih, ini di rumah ya. Ini semua dirubah nih ya. Ini semua bisa di rumah, paham? Nah ini di luar rumah, oke? Gitu. Jadi harus bisa bagi-bagi waktu antara luar rumah sama dalam rumah, gitu. Oke. Ya makanya nih ya, terutama untuk ini nih, kalian boleh juga sih mau di rumah juga boleh sih. Kalau kamu mau bikin video di rumah boleh sebenarnya. Ini fleksibel, oke? Yang ini fleksibel, mau di luar rumah atau mau di dalam rumah, dah. Nyala sih. Oh bisa. Oh bisa tuh. Iya. Awal apa Excel? Excel. Oh Excel juga bisa sini. Kemarin bisa. Bisa. Saya kemarin pakai berapa? Saya berapa di apa spreadsheet, Google spreadsheet. Oke, ada yang mau tanyain soal tugas yang berikutnya? Oke, kita sepakat nih. Oke, sepakat bahwa kelompoknya ada 5. Sepakat? Sepakat nggak nih? Sepakat ya. Ya, makanya nih kalau yang nggak datang mah harus sepakat ya. Kalau yang hadir boleh nggak, oke? Oke, yang 24 orang ini sepakat untuk 5 kelompok ya. Oke, sip. Next. Sabar. Saya juga ya. Project audio itu di rumah ya, jadi aman insyaallah. Sepakat? Sepakat. Oke. Ya, tolong dijaga. Project video ya. Project video ini tapi bisa berubah ya, bisa berubah karena waktu. Oke, tergantung dari waktu kalian mengerjakan ya. Makin cepat makin banyak project, artinya makin bagus, makin banyak karya kamu ya. Kalau misalkan makin lama makin ngaret-ngaret ya berarti karyanya nggak banyak gitu ya. Jadi lulus tapi kamu berkaryanya dari sini kurang, mungkin kamu punya karya lain, oke? Dan juga fleksibel waktunya, bisa di rumah, bisa di mana aja, oke? Saya kasih kesempatan ya. Oke, tugasnya seperti ini, oke? Sepakat?
Soalnya ya, Bismillah ya. Oke, tapi kalau misalnya emang semoga sih, semoga nggak ngaret ya, semoga nggak ngaret ya. Oke. Nah, jadi tolong sampaikan ke teman-temannya bahwa eh, pelajaran saya selama 1 semester nggak bisa berubah-berubah kelompok dan tugasnya adalah tadi ya antara video dan audio bisa berbarengan. Jadi nanti tugasnya ya udah tinggal tunggu kabar berikutnya. Oke, ada pertanyaan nggak ada? Ya, apa? Terus ya terus masih bisa dirubah, masih bisa dirubah. Ya, masih bisa berubah ini ya, silahkan. Oke, sip. Semoga pertemuan berikutnya kita sih Google Meet nanti aja lah ya, lama-lama lagi. Yang penting saya kasih materinya paling lewat foto PPT atau video dari Bennycam. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Sampai tunggu kabar dari saya ya. Semoga kalian kelas 12 ini ya dengan banyaknya tugas masih bisa tetap produktif ya. Tolong sifat-sifat seperti kelas 11-nya dirubah ya, jangan sampai saya mempertemukan seperti itu lagi. Kurangin deh, tobat ya, udah kelas 3 dan segera sadar karena akan bertemu LSP. Kalau kamu nyadarnya pas akan LSP tuh udah capek, kasihan kamunya. Mendingan dari sekarang tobat, ngulik-ngulik ya, Adobe Premiere, desain grafis, Photoshop, silakan ngulik-ngulik dari sekarang. Oke, saya tunggu kabarnya Isa sama Meli buat kelompoknya. Tolong hari Senin sudah ada kabarnya ya, Isa Meli. Ya, silakan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya. Udah. Jangan lupa tonton video di e-learning ya. Tonton video di e-learning, kerjain tugasnya tuh, gampang tugasnya ya. Iya, bau lagi. Oh, di mana kemarin? Masih sampai sini baunya. Ngapain mereka baju putih, kan hari Kamis? Ya Allah, emang udah wudhu? Alhamdulillah. Tumben mau sholat, biasanya belakangan. Biasanya mau asar baru sholat zuhur biasanya kita. Ngapain sih di situ? Aduh. Itu ngapain kamu mau makan doang ya? Ngabisin makan doang ya. Emang di rumah nggak dikasih makan apa di rumah sama orang tuanya? Eh, dasar. Salat. Yuk. Ini mati lagi. Gimana? Tahu? Saya laptopnya cewek ini. Iya, sensitif. Iya Bu, jadi kalau ses itu mati dia. Iya sih, bener sih. Padahal saya udah ganti adapter. Malah ujungnya sekarang. Iya bener. Betul sih Bu, kan itu dia belum. Belum ada. Bismillah. Mereka udah ngirim ini. Udah, itu ke Pak Irfan. Saya makanya di kolom print mau ada Namanya gimana sih? Udah di halaman beda tapi ada namanya lagi yang print apa. Oh itu. Nah, Masih ada hak belajar. Nah, itu kan masih
Oh, ada nama-namanya ya. Kalau di Excel sih cepat lagi kan. Enggak, kalau ini nggak ada namanya kok, cuma barangnya doang. Kosong, Sudah sih gitu. kosong bu. Yang sheet kedua coba. Nah itu maksudnya. Oh, Ini barangnya mau dibeli. Itu belum saya rekap dengan perorangannya. oh, Ini dulu yang mau dibeli berapa jumlahnya gitu. Udah nggak apa-apa kalau cuma 500. masa gede-gede ya, segini aja ya. Ya yang lihat aja sih gitu. Iya bener. Oh, aduh, selamat. Pokoknya satu halaman lah ya pokoknya. 75. Anggun. 10. 10. Sip. Karena ada sisa saya yang ini yang semester satunya tuh belum ngambil rapot sampai sekarang. Karena dia belum ngasih berkas pindah. Iya. Udah naik kelas, udah mau apa PJJ baru dia berkasnya kumpulin. Mati, lupa. Cuma kan ya? Oh, apa lagi tuh? Oh, gitu ya. 2 kali. Nah, ini nih. 65. Sip. Nah, 70. Sip. Kalau saya lepas aja. 81. Oke. Nah, sip. 80. Sip. Terima kasih. Sama